Baiklah, kali ini kita akan membahas modul yang ke-6, yaitu pembelajaran tematik berbasis TIK terkait dengan kegiatan belajar yang pertama, yaitu prosedur penyusunan bahan ajar tematik berbasis TIK di SD, mulai dari pembelajaran inti atau pokok, pembelajaran remedial, dan pembelajaran pengayaan. Pengembangan bahan ajar berbasis TIK di SD itu harus kita kembangkan sesuai dengan langkah-langkahnya yang sistematis. Yang pertama adalah ketika mengembangkan bahan ajar tematik berbasis TIK di SD ini, perlu dilakukan analisis terhadap kompetensi dasar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kompetensi dasar merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Sehingga identifikasi terhadap kompetensi dasar ini merupakan identifikasi terhadap kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik. Pentingnya analisis kompetensi ketika mengembangkan bahan ajar adalah ketika bahan ajar ini dikembangkan sesuai dengan materi-materi pembelajaran yang terdapat di dalam kompetensi dasar, sehingga relevan dengan kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua adalah analisis materi pembelajaran. Nah, di dalam kompetensi dasar terdapat materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik, di mana materi pembelajaran memiliki struktur yang beragam sesuai dengan dimensinya. Ada dimensi pengetahuan faktual, dimensi pengetahuan konseptual, dimensi pengetahuan prosedural, dan dimensi pengetahuan metakognitif. Sehingga materi pokok atau materi pembelajaran yang terdapat di dalam kompetensi dasar itu merepresentasikan jenis atau dimensi pengetahuan yang ada yang nanti akan dikembangkan bahan ajarnya, baik bahan ajar untuk pembelajaran inti atau pokok, remedial maupun untuk pengayaan. Sehingga sangat urgent sekali untuk kita sebagai guru untuk melakukan analisis materi pembelajaran tersebut atau sering disebut dengan AMP. Dalam analisis materi pembelajaran, selain perlu dipikirkan materi pokok, maka guru perlu memikirkan materi-materi prasyarat untuk siswa dapat menguasai materi pokok. Karena sejatinya antar materi atau antar konten di dalam pembelajaran itu saling memiliki intertwinement atau memiliki keterkaitan antar materi yang ada di dalam materi yang sedang kita bahas dalam pembelajaran, baik itu sebagai materi prasyarat, materi pokok maupun materi pengembangannya. Selanjutnya, selain melakukan analisis materi pembelajaran, maka perlu dilakukan analisis terhadap sumber belajar. Nah, di sini perlu kita bedakan apa itu bahan ajar, apa itu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang menghasilkan atau menyediakan pengetahuan atau informasi ataupun data. Nah, sedangkan bahan ajar adalah segala sesuatu yang mengandung informasi atau pengetahuan tersebut. Sehingga untuk melakukan pengembangan bahan ajar perlu dilakukan analisis terhadap sumber belajar yang tersedia. Analisis ini meliputi ketersediaan yang ada terkait dengan sumber belajar ini. Maka bahan ajar dikembangkan oleh guru merupakan bahan ajar yang tidak terdapat di dalam buku siswa karena terkait dengan kekhasan di SD, dan tidak terdapat dalam buku teks yang digunakan oleh siswa. Sehingga bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar yang murni hasil pengembangan oleh guru untuk melengkapi semua buku atau dokumen kurikulum yang dipegang oleh siswa. Di antaranya adalah buku siswa dan buku teks pelajaran. Selanjutnya adalah sumber belajar yang dianalisis itu terkait dengan kesesuaiannya, sesuai untuk materi yang sedang dibahas saat itu dan sesuai dengan kompetensi dasar yang diharapkan, dan kemudahannya dalam memanfaatkannya. Sehingga sumber belajar yang dipilih adalah sumber belajar yang guru mudah untuk menemukannya dan memanfaatkannya untuk dikembangkan menjadi bahan ajar. Yang terakhir adalah penentuan jenis serta judul bahan ajar. Judul dan bahan ajar judul atau jenis bahan ajar terkait dengan judul utamanya itu harus dikemas secara menarik sehingga pandangan pertama ini begitu menggoda. Bahan ajar yang dikembangkan dengan kemasan awal di judul yang menarik itu akan memotivasi peserta didik untuk mempelajari bagian dalamnya, sehingga membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Sehingga bahan ajar yang dikembangkan idealnya dikembangkan secara estetis. Kriteria bahan ajar tematik berbasis TIK di SD. Karena bahan ajar yang dikembangkan adalah pembelajaran yang tematik, kemudian terkait dengan pembelajaran di SD, berarti terkait dengan karakteristik siswa di SD. Siswa di SD masih senang berimajinasi, berpikirnya masih konkret, sehingga tampilan-tampilan di dalam bahan ajar merupakan tampilan-tampilan yang disusun penuh dengan ilustrasi untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi-materi yang ada dalam bahan ajar. Susunannya juga disusun secara sistematis, sehingga siswa dapat membacanya secara terstruktur.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami, baik itu berbentuk teks tulis, berbentuk tes lisan, maupun berbentuk gambar. Nah, di kelas awal, idealnya dalam bahan ajar lebih banyak ilustrasi berupa gambar dibanding tulisan. Semakin tinggi jenjang kelas, maka gambar semakin berkurang porsinya, sehingga tulisan semakin bertambah. Apapun itu bentuknya, gambar maupun tulisan, maka bahasanya adalah bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Stimulus yang menarik dan kontekstual yang ditampilkan dalam bahan ajar itu dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Dikarenakan peserta didik masih memiliki karakteristik yang tadi disampaikan, yaitu masih berpikirnya konkret dan senang bermain, bergerak, berimajinasi, sehingga stimulus yang ditampilkan dalam bahan ajar pun adalah stimulus yang menarik dan kontekstual yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya adalah mudah dibaca. Selain mudah dipahami, maka ukuran tulisan itu harus diperhitungkan ketika membuat bahan ajar. Ukuran yang besar, mudah dibaca, dapat memfasilitasi siswa untuk mempermudah memahami isi bacaannya. Sehingga tulisan-tulisan hendaknya di dalam bahan ajar itu memiliki ukuran yang mudah dibaca, termasuk ilustrasi-ilustrasi yang ada berbentuk gambar pun adalah gambar-gambar yang mudah dilihat oleh siswa. Yang terakhir adalah tentang konten materi. Konten materi dalam bahan ajar adalah konten materi yang mencukupi untuk menyampaikan materi pokok di dalam kompetensi dasar, meliputi materi prasyarat, materi inti atau materi pokok, dan materi pengembangkannya. Tidak hanya memuat fakta, tidak hanya memuat konsep, tapi memuat seluruh dimensi pengetahuan yang dibutuhkan relevan dengan materi yang ada dalam kompetensi dasar. Memuat pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif, sehingga konten materi ini bisa mencukupi untuk disampaikan kepada peserta didik. Apa kriteria bahan ajar tematik ini yang berbasis TIK untuk pembelajaran di SD? Ya? Maka kriteria terkait dengan bahan ajar tematik berbasis TIK di SD ini adalah yang pertama, bahan ajar dikemas tematik terpadu. Artinya apa? Bahan ajar dikemas mulai dari tema-tema yang relevan dengan tema yang sedang dibahas atau subtema yang sedang menjadi pembahasan di dalam pembelajaran. Dikarenakan SD adalah pembelajarannya tematik terpadu, maka bahan ajar yang dikemas oleh guru tidak lantas keluar dari tema yang ada atau dari subtema yang ada, tetapi harus relevan dengan tema yang sedang dibahas saat itu. Yang kedua, dalam bahan ajar dikemas secara menarik, ya, sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Kemasan yang menarik dapat memotivasi siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara aktif di dalam pembelajaran. Bahan ajar dikemas secara ramah anak, ya. Apa itu ramah anak? Ramah anak adalah tidak membahayakan terhadap anak, sehingga bahan ajar yang dikemas oleh guru adalah bahan ajar yang aman secara fisik maupun mental peserta didik. Secara fisik, maka bahan-bahan yang dibuat atau bahan-bahan untuk mengembangkan bahan ajar adalah bahan-bahan yang aman. Dan secara mental, maka konten-konten yang dibahas adalah konten-konten yang secara mental si peserta didik dapat aman ketika mereka menggunakan bahan ajar tersebut. Selanjutnya, bahan ajar dikemas tanpa kertas. Nah, dengan adanya pembelajaran berbasis TIK, maka TIK digunakan sebagai penunjang atau pendukung pembelajaran, sehingga pembelajaran lepas dari kertas, sehingga penggunaan kertas dapat dibatasi. TIK dapat menggantikan kertas, sehingga dalam pembelajaran seluruh konten materi yang hendak disampaikan kepada siswa dapat difasilitasi oleh TIK sebagai alat atau perlengkapan pendukung dan penunjang pembelajaran. Yang kelima adalah memudahkan peserta didik berinteraksi dengan materi pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga interaksi ini perlu difasilitasi, diantaranya menggunakan bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan seharusnya memudahkan peserta didik ini untuk dapat melakukan interaksi, dalam hal ini melakukan komunikasi atau melakukan proses pembelajaran dengan efektif. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bahwa bahan ajar itu harus memotivasi peserta didik untuk belajar, sehingga dengan bahan ajar ini peserta didik dapat dimotivasi untuk membaca, memahami konten-konten materi yang ada dalam bahan ajar tersebut, sehingga materi dapat dikuasai oleh peserta didik dikarenakan peserta didik termotivasi untuk membacanya, memahaminya, dalam hal ini adalah termotivasi untuk belajar. Bagaimana penyusunan bahan ajar ini? Beberapa prosedur penyusunan bahan ajar yang harus dilakukan ketika mengembangkan bahan ajar tematik berbasis TIK di SD. Yang pertama adalah jangan lupa melakukan analisis tema dan subtema. Karena pembelajaran di SD adalah pembelajarannya tematik, maka setiap pembelajaran dilakukan maka tidak keluar dari tema dan subtema yang ada, sehingga perlu dianalisis.
Dengan adanya analisis tema dan subtema, maka guru dapat menyesuaikan konten bahan ajar dengan tema dan subtema tersebut. Mulai dari stimulus, ya, ilustrasi, kemudian konten-konten yang lainnya, baik itu berupa grafis maupun berupa tulisan. Selanjutnya adalah analisis kompetensi dasar. Sebagaimana tadi dibahas bahwa kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal siswa setelah pembelajaran berlangsung. Sehingga analisis terhadap kompetensi dasar merupakan analisis terhadap kompetensi minimal. Guru yang tidak mengetahui kompetensi dasar, maka guru tersebut tidak mengetahui kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sehingga guru tidak tahu keefektifan pembelajaran. Nah, analisis kompetensi dasar perlu dilakukan supaya guru dapat melihat kemampuan apa yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik, termasuk materi apa yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Di antaranya adalah terkait dengan dimensinya, yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Melalui analisis kompetensi dasar, kita akan mengetahui materi pokok atau materi kunci atau materi inti yang akan dibahas atau dikuasai oleh peserta didik. Nah, dengan demikian, maka guru dapat memikirkan anak-anak tangga yang merupakan kompetensi-kompetensi prasyarat. Di dalam kompetensi prasyarat terkandung materi-materi prasyarat yang harus dikuasai oleh peserta didik. Begitu juga ketika guru mengetahui materi pokok, maka guru dapat memikirkan materi pengembangannya. Sehingga setiap jenis materi tadi, mulai dari prasyarat, inti, dan pengembangan tadi saling terkait satu sama lain. Inilah yang disebut dengan keterkaitan antar materi atau intertwinement yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran supaya siswa mudah untuk menguasai materi ajar yang harus dikuasainya yang terdapat dalam kompetensi dasar. Yang ketiga adalah analisis sumber belajar. Setiap pembelajaran yang akan dilaksanakan terkait dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa dan harus dikuasai oleh siswa, maka terdapat sumber belajar yang sudah tersedia yang harus dianalisis oleh guru. Dalam hal ini supaya guru mendapatkan bahan untuk menuangkan ide dan gagasannya, termasuk teks-teks yang akan dimuat sebagai konten dari bahan ajar yang merujuk pada sumber belajar yang relevan. Selanjutnya adalah analisis materi pembelajaran atau yang sering disebut dengan AMP. Analisis materi pembelajaran merupakan analisis terhadap materi-materi yang terdapat dalam kompetensi dasar, dalam hal ini adalah materi pokok. Sehingga guru ketika menjelaskan atau menuangkan ide dan gagasannya termasuk konten-konten di dalam bahan ajar, tidak melupakan hal-hal yang signifikan. Hal-hal yang terlingkup di dalam bahan ajar merupakan materi-materi pembelajaran yang krusial, mulai dari materi prasyarat, materi pokok atau inti, dan materi pengembangan yang relevan dengan kompetensi dasar. Selanjutnya adalah analisis perangkat TIK, karena bahan ajar yang akan dikembangkan ini selain dikemas secara tematik, juga dikemas berbasis TIK, maka perangkat TIK perlu dianalisis oleh guru, sehingga guru mengetahui perangkat-perangkat TIK yang dimiliki sekolah untuk digunakan sebagai penunjang dan pelengkap dalam pembelajaran. Tanpa melakukan analisis perangkat TIK, khawatir bahan ajar yang dikembangkan adalah bahan ajar dengan perangkat-perangkat yang belum tersedia di sekolah. Dengan analisis perangkat TIK ini, maka dipastikan bahwa bahan ajar dengan konten-konten yang ada di dalamnya itu dapat difasilitasi dan diperkuat, ditunjang dengan perangkat-perangkat yang mudah didapatkan di lingkungan sekolah. Yang keenam adalah penentuan jenis dan judul bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan guru itu jenisnya bermacam-macam. Yang pertama ada bahan ajar audio, yang kedua adalah bahan ajar visual, yang ketiga adalah bahan ajar audio visual yang memadukan audio dan visual. Sehingga penentuan jenis dan judul bahan ajar pokok ini sangat penting untuk dilakukan terkait dengan proses-proses yang sudah dilakukan dari sejak pertama, yaitu analisis tema sampai dengan analisis perangkat TIK. Nah, penentuan jenis dan judul bahan ajar pokok ini di dalam bahan ajar yang kita kembangkan itu sangat menentukan konten-konten yang ada di dalamnya. Sehingga kalau jenisnya adalah audio, maka konten-konten di dalamnya penuh dengan kemampuan-kemampuan siswa dalam mendengar. Kalau misalkan visual, maka konten-konten di dalamnya terkait dengan ilustrasi-ilustrasi yang memudahkan siswa untuk melihat dalam rangka memahami materi pembelajaran yang terdapat dalam kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah menyusun bahan ajar pokok. Dalam penyusunan bahan ajar pokok ini, maka guru perlu mempertimbangkan hal-hal terkait dengan estetika dari bahan ajar ini. Dan bahan ajar pokok dikembangkan terkait dengan materi-materi pokok di dalam kompetensi dasar. Nah, selanjutnya adalah identifikasi permasalahan pembelajaran. Jadi yang terakhir dari ketika penyusunan bahan ajar tematik terkait dengan bahan ajar pokok adalah setelah menentukan jenis dan judul bahan ajar pokok, maka guru menyusun bahan ajar pokok tersebut. Nah, selanjutnya, maka bahan ajar pokok telah dilaksanakan. Selama pembelajaran, maka guru perlu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang terjadi. Terkait apa? Terkait dengan pengembangan bahan ajar selanjutnya, yaitu bahan ajar untuk aktivitas remedial dan bahan ajar untuk aktivitas pengayaan.